Baik, untuk presentasi dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat dan para hadirin yang berbahagia. Menyalakan semangat belajar di masa pandemi. Secari karya esai Alista Octaviani, MTS Negeri 3 Tasikmalaya. Pandemi COVID-19 telah mempersempit ruang gerak pendidikan. PJJ yang selama ini berjalan pastinya tidak luput dari berbagai persoalan yang mengiringi. Munculnya berbagai kendala, jika tidak segera diatasi maka dapat menimbulkan kekeringan ilmu dan pengetahuan. Oleh karena itu, para peserta didik akan menjadi lesu, bisa memupuskan gairah belajar, dan juga bisa sampai putus sekolah. Sesuai pernyataan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahwa salah satu sektor yang terdampak akibat adanya wabah ini adalah dunia pendidikan. Purwanto dan kawan-kawan 2020 halaman 1. World Health Organization atau WHO merekomendasikan untuk menutup atau menghentikan sementara kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa. Menindaklanjuti hal tersebut, maka PJJ menjadi jalan utama dan satu-satunya untuk tetap mencerdaskan para penerus bangsa di tengah pandemi yang berkepanjangan ini. Pelaksanaan pembelajaran daring tentunya membutuhkan adanya fasilitas sebagai penunjang, yaitu seperti smartphone, tablet, ataupun laptop untuk dapat mengakses informasi dimanapun dan kapanpun. Ini menurut IKAS dan UNED 2013. Namun, beberapa kendala yang ada pada pembelajaran daring membuat para peserta didik tidak berminat atau kurang berminat terhadap pembelajaran daring tersebut. Seperti kendala yang pertama, yaitu perangkat elektronik yang tidak dapat memadai dapat menjadi salah satu kendala. Kepemilikan gawai yang dipakai untuk PJJ harus rutin dirawat. Laptop dan smartphone rutin dibersihkan, diberi antivirus, dan juga rutin direhatkan. Tidak hanya laptop dan HP yang pintar, tetapi juga harus diiringi oleh pemilik dengan kemampuan yang pintar merawat, dan juga menjaga perangkat agar PJJ dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, interaksi PJJ dominan interaksi satu arah. Padahal jika tatap muka bisa dua arah, khususnya jika ada kesulitan yang ditemui, bisa langsung melakukan tanya jawab. Peserta didik juga harus menguasai kemampuan berkomunikasi dan kemampuan interpersonal sebagai salah satu syarat keberhasilan dalam pembelajaran daring. Kemampuan interpersonal dibutuhkan guna menjalin hubungan serta interaksi antar peserta didik dan guru. PJJ membutuhkan strategi dengan menggunakan pendekatan dengan cara berkomunikasi personal dengan peserta didik dan juga bekerja sama dengan orang tua dalam pengondisian proses pembelajaran. Hal ini sebagian sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi 2020 halaman 38 sampai 39 yang menyatakan pembelajaran jarak jauh, guru melakukan komunikasi secara pribadi dengan peserta didik untuk memastikan bahwa mereka paham dengan materi yang disampaikan. Komunikasi dengan orang tua dilakukan sebagai cara pendampingan untuk menginformasikan materi dan tugas yang disampaikan kepada peserta didik. Lalu Anissa Lestari Kadiono, seorang dosen Fakultas Psikologi Unpad, mengatakan menurut penelitian yang melibatkan 867 orang tua, peserta didik juga guru, sebanyak 19,6% responden mengaku cemas dan juga khawatir. Lalu 12,5% merasa bosan, 9% merasa mereka kehilangan kemampuan belajar dan menguasai materi. 8,3% merasa butuh hiburan jika PJJ diperpanjang. Pengawasan dan perhatian dari kedua orang tua diperlukan untuk mendampingi anak belajar dalam proses PJJ ini. Meskipun orang tua tidak dapat mendampingi anaknya selama 24 jam dalam proses PJJ, namun setidaknya orang tua dapat menanyakan apa kesulitan atau kendala yang dialami anak tersebut dan mampu menyelesaikannya. Pengawasan guru saat PJJ sangatlah terbatas.
Sehingga peran kedua orang tua harus lebih tekun agar optimal pula daya serap ilmu pengetahuan yang mereka terima. Untuk mengatasi sekaligus mencegah terjadinya stres, perlu dilakukan sosialisasi bentuk interaksi sehat teman sejawat. Teman sejawat yang mampu mencairkan suasana adalah teman yang satu frekuensi, mempunyai selera yang sama seperti dalam hal obrolan, selera musik, selera makanan, ataupun selera yang menarik lainnya. Maka dari itu, mari kita taklukkan tantangan PJJ masa pandemi dengan semangat dan antusias. Untuk menyukseskan PJJ, kita harus lebih kreatif lagi dalam memanfaatkan teknologi. Milikilah kemampuan untuk mencoba hal baru termasuk aplikasi baru. PJJ dapat melahirkan generasi disiplin. Tuntaskan tugas sekarang ini juga. Untuk sesi presentasi sudah cukup. Untuk selanjutnya itu sesi tanya jawab.